Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas kronologi dugaan perbudakan di Taman Safari ini guys, yang viral baru-baru ini. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa mantan pemain sirkus dari Taman Safari atau dari OCI ya geng ya. OCI itu Oriental Circus Indonesia. Jadi beberapa di antara mereka itu melapor ke HAM ya gengs, melaporkan tindakan penyiksaan guys, penyiksaan terhadap mereka dulu ketika mereka itu menjadi pemain sirkus di Taman Safari. Apakah benar mereka itu menerima penyiksaan atau hanya sekedar ingin memeras gitu kan, memeras petinggi-petinggi atau pendiri-pendiri dari Taman Safari guys, karena ada isu miring terkait pelaporan dari mantan pemain sirkus ini yang katanya, kata beberapa isu miring tersebut, dinyatakan bahwa mereka itu ingin memeras doang geng. Apakah benar itu ataukah mereka itu memang benar-benar dieksploitasi gitu loh geng. Di sini gua akan bahas nih. Jadi beberapa hari yang lalu viral ada dua orang yang diundang di podcast dari Corbusier geng. Bahkan setelah itu mereka sering diundang nih di beberapa media-media nasional. Untuk apa? Untuk diwawancarai dan ditanyai secara langsung apakah benar mereka itu disiksa dan juga dieksploitasi gitu loh geng, seperti kabar yang beredar. Di sini mereka pun menceritakan awal mereka itu direkrut ya geng. Dari mereka direkrut terus juga mereka dipekerjakan. Setelah itu di antara mereka juga ada yang hamil dan berhubungan dengan orang luar segala macem. Bahkan di antara mereka ada yang disetrum coba guys, disetrum pakai setruman gajah. Kenapa bisa kayak gitu? Di sini gua akan bahas nih geng. Kronologi mereka dipekerjakan di Taman Safari atau di Oriental Circus Indonesia adalah ketika mereka masih sangat kecil geng. Jadi mayoritas di antara mereka itu ada sekitar 60-an anak lah ya. Nah di antara 60-an anak ini yang sekarangnya udah gede lah ya, udah dewasa lah geng, udah sekitar umurnya 45-50 lah. Jadi di antara mereka itu pada nggak tahu gengs, orang tuanya siapa, dari mana, pada nggak tahu mayoritas. Dan usut punya usut ternyata mereka itu diambil dari orang-orang yang nggak mampu gitu loh geng. Macam-macam sih, salah satunya itu maksud gua. Di antara mereka ada yang diambil dari orang tuanya yang nggak mampu, dan orang tua mereka itu diiming-imingi bahwa anaknya ini akan disekolahkan gitu loh geng. Plus orang tuanya pun dikasih uang. Jadi semacam kayak apa ya, bisa dibilang kayak orang baik yang mau nolong gitu loh geng. Pada saat itu menurut pernyataan mereka nih, ex pegawai atau ex pemain sirkus lagi nggak, ex pemain sirkus atau pegawai Taman Safari itu. Tetapi nyatanya di beberapa podcast gue lihat ada yang mantan pegawai itu dipaksa geng, bukan disekolahkan dan juga bukan bawa secara baik-baik gitu loh. Di antara mereka itu dipaksa loh, sampai dia itu sama ibunya itu memohon agar nggak dibawa, tapi tetap aja dibawa geng. Gila kan kalau misalkan ini benar terjadi. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu mereka pun dilatih nih gengs. Dan usia mereka itu macam-macam, ada yang dari bayi, ada yang dari umur 2 tahun. Maksud gua ketika mereka baru dimasukkan ke Oriental Circus Indonesia, yang sekarangnya itu terkenal dengan nama Taman Safari. Setelah itu mereka dilatih dan dibimbing nih guys di Oriental Circus Indonesia tersebut, atau sekarangnya Taman Safari lah ya. Dibimbing tetapi disinilah nih muncul bibit permasalahannya nih geng. Kenapa? Karena mereka nggak diperlakukan selayaknya manusia. Jadi di antara mereka itu banyak yang dipukul gitu loh gengs. Kalau misalkan mereka nggak bisa latihan lah, atau latihannya itu nggak sempurna gitu loh. Jadi mereka dituntut dan harus sempurna latihannya gitu loh gengs. Misalkan mereka latihan akrobatik atau apalah ya, mereka harus bisa tuh. Nah kalau nggak bisa gimana? Mereka menerima pukulan pastinya geng. Itu menurut beberapa mantan pemain sirkus yang ada di Taman Safari ya geng. Dan mereka pun dipaksa jangan berhubungan dengan orang luar nih geng.
Artinya mereka hanya boleh berkomunikasi dengan sesama pegawai atau pemain sirkus di situ saja. Mereka nggak boleh tuh, nggak boleh pacaran sama orang luar. Mereka juga nggak boleh ngobrol gitu kan, ngobrol kayak gini atau bersosialisasi lah ya. Ini menurut pengakuan mantan pegawai Taman Safari itu, geng. Lalu di antara mereka pun ada yang dipaksa ini guys, dipaksa tetap bermain sirkus walaupun dia itu sedang dalam kondisi hamil. Buset, ini parah sih, kalau kata gue parah banget. Lagi hamil dipaksa main sirkus, sampai-sampai di antara para penontonnya itu pada protes loh, geng. Protes kenapa? Karena ya lu bayangin aja orang hamil gitu kan dipaksa buat main sirkus. Kalau misalkan dia jatuh atau dia tiba-tiba sakit, itu kan mengancam dua nyawa pastinya. Ada salah satu di antara mereka itu berhubungan ya, geng, berhubungan dan berpacaran dengan orang luar nih, sampai hamil dan mempunyai anak. Setelah itu anaknya dipisahkan. Ini menurut mantan pegawai sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau Taman Safari itu, geng. Ini pun disampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan yang parahnya lagi nih guys, mayoritas di antara mereka nggak diberi pendidikan formal layaknya anak-anak seusia mereka gitu kan. Jadi mereka itu cuma diajarkan baca tulis, itu pun oleh karyawan senior guys, bukan oleh guru selayaknya kita gitu kan, SD dulu, terus SMP, SMA. Nah mereka nggak pernah kayak gitu guys. Jadi di antara mereka itu kalau misalkan ditanya nih, ada berapa provinsi di Indonesia, nggak tahu. Bahkan ini pun disampaikan jelas oleh kuasa hukum dari ex mantan pemain sirkus Taman Safari ini, geng. Mereka itu misalkan ditanyakan nih ya, di Indonesia ada polisi nggak tahu mereka guys. Polisi itu apa? Atau misalkan mereka ditanya nih, ada tentara nggak? Dia nggak tahu guys. Karena mereka selalu di ruang lingkup yang nggak pernah bersosialisasi dan nggak pernah diajarkan selain bermain sirkus dan baca tulis doang gitu loh, geng. Mereka nggak tahu tuh ada polisi, ada tentara, ada pegawai negeri, ada warga sipil, mereka nggak tahu. Ada kabupaten A, kabupaten B, nggak tahu guys. Ini menurut kuasa hukum dari pemain sirkus Taman Safari tersebut, geng, yang diduga mendapatkan atau diperlakukan ya, geng, nggak manusiawi. Dan pastinya di sini ada salah satu poin yang mana ini membuat pelanggaran ya, geng, pelanggaran HAM, yaitu mereka nggak memberikan pendidikan formal kepada anak-anak atau pegawai di Taman Safari ini, geng. Itu menurut kuasa hukum ya, geng. Gua hanya menyampaikan ulang. Lalu di sini ada cerita yang lebih mengerikan lagi nih, gengs, dari salah satu mantan pegawai Taman Safari atau pemain sirkus Taman Safari yang viral nih, geng, karena laporan mereka yang diduga dieksploitasi. Ada namanya Ibu Vivi nih, geng, seperti yang ada di samping kanan gua. Beliau itu pernah nyoba kabur dari Taman Safari. Kenapa kabur? Karena ya pastinya nggak betah, gengs. Jadi asal usul beliau kabur itu kayak gini, guys. Beliau itu tadinya cuman jadi pemain sirkus doang fokusnya. Nah setelah Taman Safari dibuat, karena kan kalau kita tarik ke belakangnya, guys, Taman Safari dan juga Oriental Sirkus Indonesia itu lebih dulu Oriental Sirkus Indonesia. Nah setelah itu beliau mikir nih, kalau di Oriental Sirkus Indonesia katanya menurut penuturan beliau nih, geng, merasa lebih capek lah ya, merasa lebih capek gitu loh, geng, pada saat itu. Makanya beliau pengen pindah nih, ya udah kerja di Taman Safari aja lah. Ternyata ketika di Taman Safari, geng, lebih bengis dan lebih capek katanya. Dan di situ beliau kabur. Kenapa? Karena beliau itu pernah mendapat penyiksaan, guys. Katanya disuruh latihan sirkus sampai tengah malam jam 1. Karena sebelumnya beliau itu nggak bisa gitu loh, geng, nggak kayak anak-anak yang lain. Jadi dipaksa terus tuh, kalau kerja mah kayak lembur lah gitu loh, geng, sampai dipukulin terus menerus gitu loh. Nah setelah jam 1 terus istirahat, dia itu jadi kepikiran kabur. Pada saat itu juga dia kabur, guys. Dan seperti yang kita tahu, medan Taman Safari itu kan di atas puncak ya, geng. Di atas puncak dia itu nekat aja, geng, malam-malam, nggak pakai sendal, cuman pakai baju yang dipakai doang. Nah setelah nyampe pada pagi harinya, subuh jam 4:30 lah ya, jam 4:30 dia itu ditemuin sama pegawai restoran di Taman Safari. Akhirnya di situ dia ditolongin selama 3 hari. Nah setelah 3 hari dia dijemput, guys, dijemput oleh Sapam, utusan dari pendiri Taman Safari tersebut. For your info nih, pendiri Taman Safari itu ada 3, geng. Setahu gua ada Franz, terus Tony Sumampau,
Frans Mananseng, sama satu laginya siapa tuh gua lupa. Pokoknya ada di samping kanan gua nih, pendiri Taman Safari nih guys. Nah Sapam itu dipaksa membawa Ibu Vivi ini guys. Dibawa kemana? Ya pastinya dimasukkan kembali ke Taman Safari itu geng, untuk bekerja di sana. Tetapi di sini Ibu Vivi pun nggak mau guys. Dan pada saat itu beliau usianya baru sekitar 9 tahunan lah. 9 tahun ya guys, 9 atau 8 tahun, masih kecil lah intinya. Dia nggak mau tapi dipaksa nih guys. Apa boleh buat, karena dalam tekanan dan ancaman akhirnya dia pun dibawa. Nah ketika sampai di atas, dia itu ini guys, dibawa ke kantor. Setelah di kantor dia dijemput oleh pendiri Taman Safari ini guys, dan juga istrinya. Nah di situ dia pun mendapat perlakuan yang pastinya sangat-sangat menyakitkan geng. Di situ dia dipukulin, terus juga dimaki-maki. Ini menurut pernyataan beliau ya gengs, bukan menurut gua hanya menyampaikan ulang nih. Lalu yang lebih mencengangkan nih guys, gila ya, kalau misalkan ini bener sih, dia itu disetrum loh, gila alat vitalnya. Kenapa? Karena dia udah kabur tadi tuh guys. Sampai-sampai dia muntah guys, muntah dan juga mohon maaf nih pipis. Ya pastinya kalau misalkan udah kayak gitu, dia udah mendapat siksaan yang lumayan, bukan lumayan ya, pastinya dia karena mendapat siksaan yang berat nih dan menyakitkan. Tubuhnya secara nggak sadar gitu kan, pipis gitu loh geng. Plus dia juga pasti merasa sangat ketakutan dan terancam, makanya dia mengeluarkan air seni itu. Setelah itu dia pun dipasung selama 2 minggu. Jadi dia kalau misalkan mau mandi, mau buang air, dia tuh harus teriak-teriak dulu geng. Nanti ada pembantu khususnya yang memegang kunci pasungan itu. Nanti dia ngebantu gitu kan, ngebantu ke kamar mandi gitu loh geng. Setelah itu beberapa tahun berjalan, ketika beliau itu remaja, ada guru silat nih geng, guru silat yang didatangkan langsung khusus untuk pegawai Taman Safari agar belajar silat. Nah di situ guru silatnya itu merasa kasihan geng, karena dia dialog langsung sama Ibu Vivi ini, dan dia menanyakan segala macam lah ya perihal kesedihannya gitu loh geng. Nah setelah curhat segala macam, akhirnya terbuka lagi nih geng soal masalah dia itu nggak betah karena perlakuan pihak Taman Safari yang dinilai nggak manusiawi gitu loh geng. Akhirnya guru silat ini pun nekat geng, nekat membawa kabur Ibu Vivi ini guys ke Semarang. Nah di situ dicari lagi tuh oleh utusan-utusan dari pendiri Taman Safari guys, dicari sampai utusannya ini geng ya, utusannya ini menurut Ibu Vivi nih, utusannya datang ke kediaman saudara yang membawa kabur Ibu Vivi ini. Dia itu sampai ngancem guys, ngancem membawa ini nih, bawa pistol untuk memberitahukan keberadaan Vivi yang sudah kabur. Nah di sini Vivi pun bingung nih guys, takutnya ketangkap lagi gitu kan, kayak dia waktu kecil tuh. Akhirnya guru silatnya pun menyarankan dia harus segera menikah agar terlepas dari perbudakan ini gitu loh geng. Karena kan kalau udah nikah dibawa suami gitu kan. Nah setelah menikah beliau pun melaporkan kembali kebejatan dan dugaan perbudakannya guys, perbudakan yang nggak manusiawi ini kepada pihak Kemenham nih gengs, Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemudian viral lagi nih geng, seperti saat ini. Gimana menurut kalian ya geng? Apakah mereka itu mengada-ada atau merekayasa cerita tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, atau ini memang benar-benar fakta? Jika memang benar-benar ini fakta, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar nih geng. Dan jikalau ini adalah rekayasa, tuliskan juga nih alasan mengapa ini adalah rekayasa gitu geng, di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gua ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lu yang suka dengan video gua, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di samping gua. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.